Kakek ini cabut mata boneka untuk dia masukin ke dalam matanya. Jadi awalnya kakek ini lagi suka banget nih ngelihat satu cewek yang super cantik. Dia pun bingung banget gimana cara membuat dia tampil muda. Akhirnya dia pakai mata boneka supaya matanya biru dan terlihat muda dan bagus. Bahkan dia langsung cukur semua jenggotnya dan pakai wig. Gak hanya itu aja, dia juga hilangin semua keriputnya pakai peniti dan dia menyetrum dirinya supaya jiwanya juga muda. Dia pun akhirnya berhasil bertemu dengan cewek cantik ini. Tapi pas lagi di jalan, si cewek yang dia suka tiba-tiba bersin dong dan semua mukanya dan topengnya itu lepas. Ternyata si cewek juga adalah wanita tua, guys. Jadinya mereka sama-sama nipu, kena deh. Ulet ini baru lahir udah kesel banget dan cari musuh. Tapi tiba-tiba pas mereka lagi berantem, ternyata mereka itu satu badan. Jadinya mereka harus berusaha untuk melakukan semuanya itu bersama-sama. Tapi sayangnya mereka itu saling egois satu sama lain. Yang satu mau ngapain, yang membuat mereka kesel banget. Dan akhirnya mereka tiba-tiba terpisah. Pas terpisah pertama-tama sih mereka seneng banget bisa melakukan apapun yang mereka suka. Tapi lama-kelamaan mereka tuh jadi kesepian. Bahkan akhirnya mereka saling bersatu lagi satu sama lain dan saling berbagi. Karena mereka baru sadar kalau bersama itu selalu lebih baik. Ibu ini lagi asik gosip sama geng sosialitanya. Tiba-tiba dia nggak sadar kereta bayinya jatuh dan anaknya udah mau jatuh. Untungnya di sini ada gelandangan yang membantu anaknya tersebut. Tapi ketika ibunya melihat ada gelandangan lagi megang-megang anaknya, dia langsung marah-marah dan duga kalau gelandangan itu akan menculik anaknya. Bahkan tetangga yang melihat hal itu juga nuduh gelandangan itu hal yang sama. Si gelandangan pun langsung dilaporin polisi dan bahkan dipukulin sama tetangga-tetangga tersebut. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang bilang, coba deh kamu cek CCTV dulu untuk melihat kebenarannya. Ternyata pas dicek bikin semua orang kaget banget karena ternyata gelandangan itu nggak jahat sama sekali. Si ibu sosialita pun akhirnya minta maaf karena telah memfitnah dia. Setiap seorang ibu lagi tidur, anak ini gak boleh bersuara sama sekali. Karena kalau dia bersuara pas makan aja ibunya bakal kebangun dan marah-marah. Akhirnya si anak pun berhasil melakukan aktivitasnya tanpa ngebangunin ibunya sama sekali. Karena dia benar-benar hati-hati dan pelan-pelan. Tapi dia kesel banget kalau dia yang lagi tidur, ibunya akan berisik banget. Bahkan cuci piring aja kayak perang dunia. Padahal masih 6:30, si anak itu pingin banget tidur lagi. Tapi si ibu itu benar-benar bersih-bersih rumah. Benar-benar berisik banget, kayak sengaja gitu. Kalau kalian dan ibu kalian kayak gini juga nggak? Komen ya. Setiap cewek cantik yang lewat di gang ini selalu dijebak sama geng preman yang ada di sini. Kalian harus lihat sih. Jadi awalnya cewek cantik itu dijebak sama yang baju putih, tapi tiba-tiba di belakangnya ada yang baju hitam udah siap untuk nyolong dia. Karena geng preman yakin kalau cewek cantik itu pasti bawaannya benar-benar mahal-mahal. Tapi tiba-tiba ada cewek lain yang masuk ke sini dan masuk perangkapnya mereka. Untungnya si cewek lebih pintar, dia di belakang tangannya itu udah telepon polisi supaya polisi tahu kejadian yang sebenarnya. Akhirnya polisi melacak lokasi cewek tersebut yang telepon dan langsung menangkap mereka. Jadi hati-hati ya kalian kalau ke gang sempit kayak gini dan kalian cewek sendirian. Tikus ini aneh banget, setiap hari dia kumpulin bulu burung supaya dia itu bisa terbang. Tapi setiap hari dia coba, dia itu selalu gagal. Sampai tiba-tiba dia ketemu burung beneran yang tiba-tiba terjahit sama perangkap. Akhirnya tikus itu berusaha menolong burung tersebut. Tapi sayangnya sayap dari burung itu udah terlanjur luka. Akhirnya si tikus ngajak si burung untuk masuk ke rumahnya. Sampai akhirnya si tikus itu merawat dan menjaga si burung sampai si burung itu bisa terbang. Nah pas tikusnya sedih karena burung itu udah mau meninggalkan dia, tiba-tiba si burung ngajak dia naik ke pundaknya supaya tikus ini bisa merasakan terbang yang sebenarnya. Akhirnya karena kebaikan dia pun bisa terbang dong. Cewek ini minta orang yang gak dikenal untuk kubur dia hidup-hidup. Bahkan dia mau dia tuh sampai tenggelam dalam kuburan tersebut. Jadi orang itu benar-benar nurutin cewek ini aja karena gak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata cewek itu minta dikubur karena dia itu kabur dari Gadun. Nah ayahnya itu pingin jodohin dia sama si Gadun supaya mereka itu tambah kaya. Tapi untungnya ketika ayah dan Gadun ini datang, si tukang kuburnya itu gak kasih tahu apa-apa tentang cewek tersebut. Jadinya cewek itu berhasil lolos, tapi ibunya mengetahui kalau anaknya itu lagi dikubur di situ. Ibunya pun malah suruh anaknya untuk kabur dari ayahnya karena dia juga pingin anaknya itu bahagia. Bahkan akhirnya si anak kabur sama tukang kubur yang dia gak kenal sama sekali, tapi karena kebaikannya mereka malah berjodoh. Karena terlalu sering halu, nenek ini sampai dirawat di rumah sakit.
Jadi bangun dari rumah sakit, neneknya kaget banget karena satu sepatu baletnya itu hilang. Ternyata sepatu baletnya jatuh di lorong rumah sakit. Pas nenek ini mau ambil, sayangnya ada orang yang lagi nyedotin debu. Si nenek itu sering banget halusinasi. Dia itu merasa dia lagi kejar-kejaran di padang gurun, padahal dia cuma ada di rumah sakit doang untuk mengambil sepatu tersebut. Bahkan si nenek berhalusinasi kalau dia itu adalah pembalap. Sampai akhirnya dia udah mau mendapatkan sepatunya, malah dia jatuh dari jurang dong. Sampai akhirnya si nenek mendapatkan sepatunya tapi dia pingsan. Dia pun akhirnya masuk rumah sakit lagi karena sebenarnya dia itu jatuh dari tangga. Karena terlalu banyak halusinasi, si nenek sering banget kecelakaan dan bolak-balik rumah sakit. Setiap anak gak angkat telepon satu kali aja, si ibu langsung pikir kalau anaknya itu diculik. Jadi awalnya si anak ini lagi pergi sama teman-temannya pas malam hari, tapi tiba-tiba si ibu kangen banget sama anaknya. Si ibu itu gak terbiasa kalau anaknya itu keluar rumah. Akhirnya dia telepon anaknya dong, tapi anaknya itu lagi ke WC dan gak bawa HP. Akhirnya telepon ibunya jadi miss call doang, dan itu ngebuat ibunya panik banget karena merasa anaknya itu pasti diculik. Bahkan si ibu udah bener-bener overthinking banget, dan akhirnya si anak yang melihat ibunya miss call bener-bener panik dan kayak perang dunia karena ibunya nggak boleh miss call sama sekali, kalau nggak ibunya bakal marah-marah. Untungnya si anak udah kabarin ibunya. Kalau kalian gini juga nggak? Kalau kalian pergi paling takut kalau ibu kalian miss call. Setiap malam seorang ibu ngecekin mata anaknya apakah dia udah tidur atau pura-pura tidur. Jadi kalau malam-malam ini si anak itu bakal main HP terus, dan kalau ibunya datang dia itu langsung panik banget. Dia langsung cepet-cepet pura-pura tidur karena ternyata dia itu nggak boleh tidur di atas jam 12 malam. Dan ketika ibunya datang, dia langsung lihat mata anak ini apakah matanya itu sebenarnya meremnya pura-pura atau merem beneran. Si ibu bener-bener ngecekin secara jelas supaya mata anaknya itu nggak goyang-goyang. Tapi untungnya anak ini udah jago banget, matanya dia benar-benar seperti tertidur dan gak pernah ketahuan sama sekali. Sampai setiap malam ibunya selalu kena bohong anaknya kayak gini guys. Kalau kalian pernah gak bohongin ibu kalian? Komen ya. Sapi ini udah mau dipotong dan dijadiin daging yang enak, tapi temannya yang anjing nangis terus karena gak mau temennya yang sapi itu hilang dari dia. Bahkan anjing ini benar-benar mengeluarkan air mata dan ngejarin si sapi terus. Tapi sayangnya semua itu terlambat, si sapi udah mau dikurung dan mau dipotong-potong. Bahkan si anjing langsung dipisahkan dan dikasih makan, tapi anjing itu gak pernah mau makan sama sekali. Sampai akhirnya para manusia kasihan ke anjing ini dan si sapi gak jadi dipotong. Bahkan si sapi dibiarkan berkumpul sama anjing ini. Hati-hati kalau lagi ngambil duit di ATM, tiba-tiba ada cowok yang pura-pura buta di belakang kamu. Nah, cowok ini akan ngambil semua duit kamu, bahkan HP-HP juga diambil. Dan ketika cewek yang nengok belakang, ceweknya nggak akan pikir kalau dia perampok sama sekali, karena dia berdandan benar-benar seperti orang buta. Bahkan setelah ngintip PIN dari cewek ini, dia mengganti kartu dari cewek ini dengan kartu yang kosong. Jadinya dia bisa mendapatkan semua isi tabungan dari cewek tersebut. Tapi untungnya saat dia udah selesai beraksi dan kabur, ada satu orang yang melihat kejadian ini dan langsung melaporkan ke si ibu-ibu. Akhirnya pria yang pura-pura buta itu ketangkap dan ternyata dia sering banget melakukan hal ini.